polisi sampai sekarang, dalam hal ini Bareskrim, tidak menunjukkan, mungkin ada hal-hal yang mereka saya Dr. Firman Chandra, saya praktisi hukum, advokat, sekaligus dosen kaprodi di Magister Ilmu Hukum Unma Banten. Sebelum kita masuk ke ranah yang namanya hukum, sejatinya seseorang atau pemimpin atau siapapun masyarakat Indonesia, yang diperlukan adalah sebuah etikabilitas, sebuah norma-norma, sebuah nilai, values, karena ada hukum di atas hukum. Hukum di atas hukum itu ada dogma di atas, ada kejujuran, ada kepatutan, dan lain-lain. Itu yang semestinya dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk pimpinan atau pemimpin yang ada di Republik ini. Jadi apapun harus dilihat dari etika, karena etika itu adalah values, itu adalah norma-norma. Kemudian masuk ke ranah yang kita sebut sudah masuk ke ranah hukum. Ada seorang pemimpin, mantan presiden kita, yang diduga bahwa memiliki ijazah yang tidak patut atau kita sebut ijazah palsu. Dan ijazah palsu tersebut katanya asli sekarang menurut Bareskrim, uji forensik. Bareskrim memang akan melihat ijazah itu biasanya akan membandingkan pola dari forensik itu di situ. Membandingkan 3 tahun ke atas dan 3 tahun ke bawah. Misalnya presiden kita lulus tahun berapa? 80 misalnya. Nah itu 81, 82, 83 lulusannya akan dibandingkan. Kemudian yang ke bawah, berarti 79, 78, 77. Nah, 6 ijazah itu dibandingkan dengan ijazah yang dimiliki dan yang sedang dilakukan uji forensik tersebut. Apakah ada kemiripan? Apakah ada kesesuaian? Itu yang akan disimpulkan oleh Bareskrim. Ternyata kesimpulan Bareskrim bahwa ijazah tersebut asli. Namun ijazah asli tersebut itu kan diuji oleh sebuah namanya tempat penyidikan. Namun proses hukum ini kan lagi berjalan. Di Pengadilan Negeri Solo, di Polda Metro Jaya, ini kan lagi berjalan. Sejatinya di Integrated Criminal Justice System yang dianut Indonesia, namanya Eropa Continental Justice System, dan itu sama dengan Belanda dan Perancis. Pada saat ada sebuah gugatan dan atau laporan polisi, itu ada alat buktinya. Kalau memang menyatakan ijazah tersebut asli, ijazah tersebut harus disita, ijazah aslinya ya, bukan fotokopi. Karena itu objeknya. Kemudian akan diperlihatkan. Kemudian akan dihadirkan. Berikut alat bukti lainnya, termasuk BAP, kalau kepolisian berarti BAP pelapor, kemudian ada interview dengan terlapor, dan saksi-saksi. Bila tahap 2, ijazah dan berkas-berkas perkara tersebut itu diserahkan ke yang namanya penuntutan, berarti jaksa penuntut umum. Yang asli tadi diserahkan semuanya. Jadi memang polemik ini tidak akan selesai kalau tidak melewati sebuah proses yang namanya uji materi di pengadilan. Uji materi di pengadilan disitulah yang menentukan bahwa kebenaran itu sesuai dengan faktanya. Misalnya ada gugatan terkait ijazah tersebut. Yang digugat kan bukan hanya mantan presiden tersebut yang mengeluarkan ijazahnya, kemudian teman-temannya, kemudian yang namanya pembimbingnya, itu pasti digugat. Kalau perdata pasti ada ganti rugi yang dimasukkan di sana. Kalau pidana, mayoritas adalah
pemidanaan, berarti pemenjaraan. Jadi barang siapa yang melakukan tindak pidana yang dimaksud akan ada ancaman hukumannya. Sekarang ada satu putusan. Nah, putusan ini tinggal dijadikan sebuah alat bukti saja. Siap nggak yang mendapat putusan tersebut gitu loh, untuk mengkanter, untuk membuat laporan polisi ada dugaan berarti kan pencemaran nama baik. Nah itu silakan saja. Artinya hukum kita itu akan muncul bila mana ada delik aduan. Jadi beliau, presiden kita digugat, namanya digugat berarti penggugat harus mendalilkan dan membuktikan bersama dengan saksi dan ahli. Tergugat itu upayakan hadir dan menampilkan betul nggak ijazahnya itu asli atau tidak. Kalau asli case close, karena putusan dari majelis hakim itu adalah putusan yang sudah melewati fakta persidangan, melewati sebuah proses yang namanya penyelidikan, gelar perkara menjadi penyidikan, tahap 2 ke kejaksaan menjadi penuntutan, kemudian baru masuk ke sebuah dakwaan. Sepanjang dakwaannya itu tidak dieksepsi, berarti akan lanjut ke proses yang kita sebut peradilan untuk memeriksa berkas perkara secara substantif. Nah, di situ. Kemudian jalan saja. Ada nanti masing-masing menghadirkan alat bukti, masing-masing menghadirkan saksi, masing-masing menghadirkan saksi ahli. Namun, di kita karena menganut Eropa kontinental, di pengadilan negeri itu bukan inkrah. Umumnya ada upaya hukum berikutnya yang namanya banding, kasasi, dan PK. Dan itu butuh waktu yang lama. Kemudian perdata juga sama. Jadi pada saat ada putusan dari pengadilan, perdata tadi, ganti rugi dan lain-lain, kalau ada yang nggak puas akan banding. Nggak puas lagi kasasi, nggak puas lagi PK. Dan itu butuh waktu yang lama. Tinggal kenegarawanan diperlukan di sini. Kearifan diperlukan di sini. Karena namanya persidangan itu butuh waktu, butuh pemikiran, dan butuh hal-hal yang sifatnya panjang. Kenapa kenegarawanan tidak muncul di sini? Ini kan hal yang sederhana sebenarnya. Dan masyarakat ingin tahu gitu loh. Masyarakat ingin melihat. Kalau memang real asli, ya udah case close gitu loh. Kalau memang ternyata bukan atau sebaliknya, ya memang harus minta maaf kan begitu. Dan konsekuensi hukum konstitusinya, apakah produk-produk hukum yang dikeluarkan pada saat menjabat akan dibatalkan? Ya itu kan nanti, itu kan sudah terjadi. Mau IKN, mau lain-lain gitu loh, produk hukum yang sudah dikeluarkan. Jadi kalau menurut saya sih, tetap etikabilitas itu harus melekat kepada setiap masyarakat Indonesia, termasuk para pemimpinnya gitu loh. Katakan benar kalau memang itu benar. Kenapa harus membuat sebuah polemik gitu loh. Lebih enak hidup itu kan jujur gitu loh. Kejujuran itu adalah fundamental semuanya gitu. Dan kita memang manusia harusnya jujur gitu. Kenapa sih harus ada sebuah kebohongan? Dalam artian saya bukan mengatakan beliau bagaimana ya. Maksudnya lebih enak itu apapun yang kita hadirkan adalah kita, bukan kemasan, bukan topeng-topeng gitu loh. Karena masyarakat kita itu sangat smart. Indonesia itu salah satu negara yang paling demokratis. Indonesia itu negara yang paling fairness sebenarnya. Kalau memang sudah tersentuh hatinya, masyarakat akan mengatakan A tanpa perlu ada sebuah penggiringan opini sebenarnya. Jadi sampaikan kalau memang benar adalah benar, daripada menguras waktu, menguras effort yang mestinya kita harus berkembang kemana, kita fokus ke artificial intelligence. Ini masih ngomongin ijazah aja. Ijazah itu kan betul-betul privacy sebenarnya, namun harus jujur.
kejujuran itu bukan dulu dari mantan presiden saja. Yang mengeluarkan juga harus jujur, dalam hal ini UGM. Teman-temannya juga harus jujur. Berikut siapa pembimbing-pembimbingnya. Jujur itu indah kok gitu loh. Kenapa harus ditutupi? Kalau memang benar-benar, kalau salah-salah, itu lebih indah. Kita balik ke substansi perkara yang kita anggap kemarin sudah dirilis atau sudah dipastikan bahwa ijazahnya si Pak Jokowi itu hasil yang ekspor. Namun banyak pertanyaan dari pihak Roy Suryo CS karena tidak menunjukkan langsung kebencian dan keahlian. Secara hukumnya sudah tepat nggak? Polisi punya hak prerogatif. Aparat penegak hukum, ada polisi, ada jaksa, ada hakim, itu punya hak prerogatif sebenarnya. Bila polisi sampai sekarang, dalam hal ini Bareskrim, tidak menunjukkan, mungkin ada hal-hal yang mereka lihat sifatnya mungkin tidak perlu ditunjukkan. Toh statement atau konklusinya kan sudah dapat bahwa ijazah tersebut asli. Nah, kalau ijazah tersebut asli, artinya yang memiliki ijazah tersebut itu bisa melakukan upaya hukum serangan sebenarnya. Yang kita masukkan di pasal 310, pasal 311 KUHP, Jungto pasal 27 ayat 3, Jungto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE terkait dengan pencemaran nama baik. Ancaman hukumannya 4 tahun di situ. Pilihannya itu, dan atau mengikhlaskan, melupakan. Kalau memang mau melakukan upaya itu, silakan saja. Kita negara hukum, restart gitu. Lakukan itu. Karena apa? Alat bukti dari Bareskrim mengatakan itu asli. Makanya tadi saya katakan, mau melakukan upaya hukum, itu hak prerogatif juga. Atau mengikhlaskan, lupakan terhadap polemik pro kontra ijazah asli dan atau palsu. Makanya saya katakan tadi di awal, kejujuran adalah key success of life setiap orang. Karena kenapa ada orang yang belum percaya? Haknya mereka nggak percaya, tapi kita sebagai humanisme, sebagai insan yang dilahirkan, itu harus membuat keyakinan ke siapapun bahwa kita itu apa adanya, kita itu asli loh gitu loh. Kenapa itu tidak dibuka? Karena apa? Nurani. Listen to your heart. Dengarkan perasaanmu, dengarkan hatimu, hati kecilnya. Karena kalau kita jujur, tidur juga nyenyak loh gitu loh. Tidak perlu ada hal-hal yang sifatnya penggiringan opini, tidak perlu ada buzzer-buzzer dan lain-lain. Kalau jujur tuh nikmat kok gitu loh. Kenapa masyarakat Indonesia masih nggak percaya, padahal jelas Bareskrim itu mengatakan asli. Tunjukkan fenomena kebalikannya, bahwa betul asli dengan bukti dan bukti yang memang konkret gitu loh. Mereka menginginkan apa? Menunjukkan tunjukkan gitu loh. Hanya itu sebenarnya, tidak perlu melewati sebuah proses hukum, baik di kepolisian, baik di pengadilan. Makanya ada hukum di atas hukum. Di atas hukum itu ada norma, ada kepatutan, ada kejujuran. Jujur itu damai dan indah untuk siapapun. Tapi kan proses sudah berjalan dan Pak Jokowi sudah melaporkan Roy Suryo CS ya kan, di Polda Metro Jaya dugaan menfitnah, dan dia juga sementara itu dipanggil ke Polda sebagai saksi apa yang dia sangkakan. Dalam proses itu apakah memang harus berjalan, apakah harus berhenti di jalan? Proses yang dilakukan oleh kita sebut pelapor misalnya, terhadap terlapor yang mengatakan bahwa ijazah itu palsu. Ternyata Bareskrim mengatakan ijazah itu asli. Makanya tadi pasal yang dikenakan pasal 310, 311 KUHP, Jungto pasal 27 ayat 3, Jungto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, itu hak warga negara. Karena merasa kehormatannya, merasa pribadinya tercemar, terhina, itu sah-sah saja. Nanti akan ada proses klarifikasi yang dilakukan oleh penyidik.
Jadi penyidik baik di Polda dan atau Mabes Polri atau Polres nantinya itu akan membentuk tim penyidik yang akan di BAP pertama, di klarifikasi pertama adalah pelapor. Kemudian berikutnya adalah saksi, baru setelah itu terlapor, setelah itu baru ahli. Nah dari sana akan ada gelar perkara, cukup tidak kasus ini naik sidik, naik penyidikan. Kalau naik penyidikan berarti akan muncul status yang tadinya terlapor menjadi tersangka. Kemudian gelar perkara sekali lagi untuk tahap 2 ke kejaksaan. Jadi nanti tersangka, alat bukti, saksi, ahli itu diserah terimakan ke jaksa. Dari jaksa bikin dakwaan sesuai dengan pasal pidana yang didakwakan, kemudian sidang di pengadilan negeri. Nah itu. Namun balik lagi, apakah tega seorang mantan pemimpin mempidanakan rakyatnya? Padahal rakyatnya itu kan hanya ingin tahu saja kejujuran. Kita sebagai manusia, kita sebagai humanisme, apalagi pemimpin atau mantan pemimpin, tega nggak sih memperkarakan rakyatnya sendiri gitu? Kalau memang ternyata rakyatnya menginginkan apa, kenapa nggak tidak di-provide gitu loh? Sesederhana itu gitu. Hidup kita sementara, kita nggak tahu akan berpulang kapan gitu. Ingat pada saat kita berpulang, kita tidak akan bawa apa-apa, dan apa yang kita miliki itu hilang begitu saja. Kenapa nggak di last minute, saya, siapapun, kita harus rahmatan lil alamin, bermanfaat bagi semesta alam. Kalau tidak bermanfaat, upayakan kita jangan menjolimi orang lain gitu loh. Jangan membohongi orang lain. Itu sebenarnya. Kalau bermanfaat, kita akan menjadi manusia paripurna. Dan balasannya hanya Jannatul Firdaus. Itu yang diinginkan semua umat muslim yang ada di Indonesia dan dunia. Kita akan kembali ke pencipta kita dan masuk ke surganya. Harta yang kita miliki akan hilang, jabatan akan hilang. Kenapa kita tidak berbaik sangka kepada siapapun, termasuk rakyat kita sendiri? Karena apa? Rakyat melihat semuanya ada di pasal 5 Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden sampai buruh, sampai level bawah pun, itu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Karena Indonesia negara restat, negara hukum. Jadi hukum nomor sekian, upayakan humanisme lah yang dikedepankan. Damai itu indah. Tapi secara hukum, secara fitnah atau dugaan dan tanda kutip seorang mantan presiden yang kita anggap 10 tahun memimpin negara, itu kan juga mencemarkan nama dia dengan negara-negara lain dong, kalau dia katanya menuduh dengan tidak ada keaslian itu Bang. Itu secara general aja Bang. Kalau kita bicara akhirat pasti ada, tapi itu secara di lembaga negara Bang. Pertanyaannya itu gimana Bang menanggapi itu? Sebenarnya presiden bukan lembaga negara. Presiden bukan simbol negara, lebih tepatnya. Presiden adalah salah satu pemimpin. Kalau di negara lain mungkin Perdana Menteri ataupun Raja, kira-kira begitu. Jadi kalau menurut saya, semua yang ada, itu pasti ada pro kon. Ada yang suka kita, ada yang tidak suka kita. Namun intinya, ini sudah masuk ke ranah hukum. Saya sebagai praktisi hukum, jalani gitu. Artinya proses hukum yang ada di Pengadilan Negeri Solo hadapi, proses hukum yang ada di Polda Metro Jaya hadapi, sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Kalau memang saatnya dipanggil datang, saksi dipanggil datang, terlapor dipanggil datang, itu untuk melengkapi hukum acara pidana dari Eropa kontinental yang dianut Indonesia tersebut. Nanti akan ada gelar perkara. Kita berbaik sangka saja, apapun berbaik sangka. Ini proses
yang dilakukan penyidik juga kan memakan waktu juga kan dan menguras energi. Nanti dari sana akan ada gelar perkara yang dihadiri oleh Propam, oleh Kepala Bidang Hukum, oleh Irwasum atau Irwasda, dan oleh penyidik. Nanti di sana ada adu pendapat tuh. Adu pendapat layak nggak terlapor naik status menjadi tersangka kan begitu. Kalau layak naik menjadi tersangka, itu akan ada rapat tersebut memutuskan terlapor menjadi tersangka. Kemudian penyidik akan melakukan proses tahap 2 biasanya ke kejaksaan. Nah, kejaksaan akan mengolah lagi untuk menjadi sebuah dakwaan. Dakwaannya pasti dakwaan yang betul-betul komprehensif supaya tidak bisa dibantah di persidangan. Tidak bisa dieksepsi oleh siapapun gitu loh, sehingga proses hukum ini berjalan seperti peradilan pada umumnya. Jadi nanti masuk ke perkara substantif, menghadirkan saksi, menghadirkan ahli, menghadirkan saksi dari tersangka kalau memang sampai ke sana ya. Kalau memang pengadilan berarti terdakwa gitu. Kemudian jaksa akan membuat yang namanya tuntutan, kuasa hukum dari terdakwa akan membuat pledoi, kemudian hakim akan memutus apakah memang terdakwa tersebut bersalah atau tidak. Orang menjadi tersangka itu tidak selalu bersalah, karena yang memutus seseorang bersalah adalah majelis hakim. Tapi dalam proses ini, apa melihat ada kriminalisasi nggak sih? Karena kan kemarin Roy Suryo juga bingung dipanggil itu sebagai saksi, bukan saksi sebagai saksi menjelaskan. Tapi dalam LP itu tidak ternama lapornya. Apa melihat itu dari sisi apa? Kepolisian itu di awal pada saat memanggil seseorang bisa sebagai terlapor, bisa sebagai saksi. Jadi nanti kan ada gelar perkara. Kan proses penyelidikan nih. Penyelidikan itu kan tidak muncul tersangka siapapun. Jadi manggil yang memang ada korelasinya pasti dipanggil. Mau saksi, mau ahli, mau terlapor, mau pelapor, mau saksi dari pelapor, itu dipanggil semua tuh. Kalau ternyata cukup bukti, goalnya adalah untuk dilakukan gelar perkara. Dan gelar perkara itu akan menentukan apakah terlapor atau saksi naik gitu loh statusnya. Atau SP3 ternyata tidak terpenuhi unsur tindak pidana pencemaran nama baiknya. Case close juga gitu. Tapi kan yang menguatkan bahwa itu juga sudah asli mabes Polri, tapi proses etiknya itu udah jelas dong, Bang. Nanti kan ada ahli. Jadi ahli dari terlapor pun akan dihadirkan juga, menyatakan bahwa ijazah tersebut pasti ada argumentasi akademisnya lah gitu lah. Mungkin teman sekelasnya, mungkin dosen-dosen yang masih memiliki sebuah nurani yang akan hadir di sana. Mungkin ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, yang memiliki moralitas di sana. Mungkin dihadirkan juga. Jadi ini menarik sebenarnya kalau dari sisi akademis. Saya melihat dari dua perspektif saja. Saya tidak ada pembelaan ke pelapor dan atau terlapor gitu. Jadi nanti ada pertempuran akademis di situ. Pelapor membawa sederet saksi yang menguatkan bagi laporan tersebut gitu loh. Mungkin pembimbing skripsinya, kemudian teman KKN-nya, mungkin teman sebangkunya waktu kuliah dan lain-lain, kemudian rektornya, dekannya kalau masih hidup dan lain-lain, atau rektor yang sekarang. Kemudian terlapor pasti akan membawa juga kan, ada saksi, ada ahli forensik juga, ada ahli pidana, ada ahli pendidikan, dan ahli-ahli psikologi mungkin. Nah, disitulah nanti akan memperkaya kasus ini. Apakah kasus ini pada saat gelar perkara itu di stop atau dinaikkan statusnya kan begitu. Kalau dinaikkan statusnya berarti proses berikutnya kan akan ada di kejaksaan. Kalau ada di kejaksaan berarti sudah tahap 2. Nah, kita lihat gitu loh, apakah proses ini sudah dilakukan sampai mana oleh penyidik tersebut. Apa masih pelapor atau sudah memanggil sebelah itu artinya terlapornya, saksi dari sebelah, saksi ahli dan lain-lain. Kalau sudah dipanggil semuanya, inilah menarik pertempuran akademis itu, adu argumentasi akademis, tukar tambah pemikiran. Wah, ini luar biasa.
Jadi masing-masing dengan filosofinya masing-masing gitu lah. Tinggal nanti pada saat yang namanya gelar perkara, cukup unsur nggak? Itu pun nanti ada adu argumentasi juga tuh, penyidik memaparkan semuanya. Kemudian ada Irwasda atau Irwasum, ada bidang hukum, ada propam. Nah, dengan perspektif yang berbeda-beda, tinggal konklusinya apakah kasus ini ada unsur pidananya atau tidak. Kalau ada unsur pidana kan naik gitu. Kalau tidak ada unsur pidana ya berhenti, namanya SP3. Kita lihat ini masih ada waktu. Jadi kita lihat aja hukum acara penyelidikan dan penyidikan ini berproses nih. Saya masih meyakini banyak integritas lah di penyidik juga gitu. Kita nggak boleh melihat dari sisi berburuk sangka dulu. Mereka juga kan punya nurani juga gitu. Artinya bagaimanapun penyidik punya hak prerogatif di situ untuk melakukan proses penyelidikan. Kita tunggu.